Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Dwi Kuntoro dengan NIM 20031102248. Saya di sini sebagai moderator yang akan membahas analisis pengendalian persediaan produk kosmetik Wardah di PT Paragon Technology and Innovation bersama tim saya sebagai berikut. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang analisis pengendalian persediaan produk kosmetik Wardah dari PT Paragon Technology and Innovation. Penyusunan anggaran produk merupakan suatu rencana yang menggambarkan beberapa besarnya biaya yang harus dibayarkan pada setiap departemen produksi maupun secara keseluruhan selama satu periode dan dalam pelaksanaan proses produksi guna menghasilkan produk sesuai dengan rencana produksinya. Pada dasarnya, budget produksi sangat berhubungan erat dengan rencana laba tahunan, mengingat upah tenaga kerja merupakan biaya yang paling besar jika dibandingkan dengan biaya lainnya. Kemudian, budget harus dikembangkan menurut jam kerja langsung dan biaya kerja langsung, serta harus dikembangkan menurut tanggung jawab menurut periode. Antara hal ini penting dilakukan untuk penafsiran biaya produksi setiap produk. Kemudian dapat dikatakan bahwa anggaran produksi adalah suatu rencana perusahaan guna menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan keperluan penjualan dan dengan cara mempertimbangkan jumlah persediaan awal juga akhir pada periode tertentu. Kemudian pengertian anggaran produksi menurut Ani Aguskana pada tahun 2003 adalah penjabaran rencana penjualan menjadi rencana produksi yang meliputi perencanaan tentang volume produksi, kebutuhan persediaan, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan kapasitas pabrik, atau perencanaan volume barang yang harus diproduksi perusahaan agar sesuai dengan volume penjualan yang telah dianggarkan. Tujuan dari anggaran produksi ini yang pertama menunjang kegiatan penjualan sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai, artinya tingkat persediaan tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Yang ketiga, mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya produksi akan bisa ditekan seminimal mungkin. Dan yang terakhir, guna mencapai tingkat keuntungan khusus seperti beberapa hasil yang diproduksi agar bisa diperoleh tingkat keuntungan dengan menggunakan persentase tertentu dari keuntungan setahun pada penjualan yang saat itu diinginkan. Selanjutnya, anggaran produksi sendiri memiliki jenis-jenis. Yang pertama, dari anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Kemudian, dalam penyusunan anggaran bahan baku, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, jenis bahan baku yang dipergunakan. Yang kedua, jumlah masing-masing bahan baku yang habis dipakai atau diproduksi. Yang ketiga, ada harga per unit masing-masing jenis. Kemudian yang terakhir, ada jumlah total harga masing-masing bahan baku. Anggaran bahan baku sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, anggaran kebutuhan bahan baku merupakan anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi pada periode yang akan datang. Kemudian anggaran pembelian bahan baku merupakan anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku yang harus dibeli pada periode yang akan datang dengan mempertimbangkan faktor persediaan dan kebutuhan bahan baku untuk keperluan produksi. Yang ketiga, ada anggaran persediaan bahan baku, yaitu anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku yang harus disimpan sebagai persediaan. Dan yang terakhir, ada anggaran biaya bahan baku yang harus digunakan dalam produksi, merupakan anggaran yang disusun untuk merencanakan nilai dan dinyatakan dalam satuan uang. Untuk jenis yang kedua, ada anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung
langsung selama periode yang akan datang. Dan di dalamnya meliputi anggaran jam kerja langsung dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Kemudian yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung, yang pertama jumlah dan jenis barang yang dihasilkan perusahaan, dan yang kedua standar waktu tenaga kerja yang diperlukan untuk pembuatan 1 unit produk jadi, yang ketiga standar jam kerja langsung yang diperlukan untuk setiap jenis barang yang dihasilkan, yang keempat ada tingkat upah rata-rata per jam, kelima ada waktu produksi barang melalui bulanan atau triwulan, dan yang terakhir ada jenis barang yang dihasilkan. Jenis anggaran yang ketiga adalah anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran ini merupakan digunakan untuk merencanakan beban pabrik tidak langsung selama periode yang akan datang, meliputi rencana tentang jenis biaya yang tidak langsung, jumlah biaya yang tidak langsung, dan waktu biaya yang tidak langsung tersebut dibebankan, yang masing-masing bagian dikaitkan dengan tempat atau departemen produksi dan departemen jasa biaya tersebut terjadi. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun anggaran produksi adalah faktornya, meliputi yang pertama dari anggaran penjualan, yang kedua ada kapasitas pabrik, peralatan pabrik yang tersedia termasuk teknologi yang digunakan, yang ketiga ada tenaga buruh termasuk rekrutmen, pelatihan, penempatan, dan pemutusan hubungan kerja, yang keempat ada bahan baku termasuk teknik transportasi dan pergudangan, yang terakhir ada modal kerja untuk menjalankan proses produksi. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah faktornya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi di PT Paragon Technology and Innovation. Struktur organisasi sendiri merupakan mendidentifikasi tanggung jawab bagi masing-masing posisi jabatan dan hubungan di antara posisi-posisi tersebut. Paling atas ada komisaris. Komisaris sendiri yaitu Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. Selanjutnya ada Presiden Direktur. Adapun tugas dan wewenang dari Presiden Direktur yaitu mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian atau manajer, menyetujui anggaran tahunan perusahaan, menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan. Yang ketiga ada finance. Manajer finance sendiri yaitu merencanakan, mengembangkan, dan mengontrol fungsi keuangan dan akuntansi perusahaan dalam memberikan informasi keuangan secara komprehensif dan tepat waktu untuk membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan yang mendukung pencapaian target finansial perusahaan. Selanjutnya ada R&D, Research and Development. Di suatu perusahaan bertanggung jawab untuk segala aktivitas riset dan pengembangan di perusahaan. Selanjutnya ada KDC. Adapun tugas dan wewenang dari brand controller yaitu memastikan sistem operasional DC telah sesuai dengan sistem operasional perusahaan. Kedalamnya tercakup pembuatan dan pembenahan sistem, pencapaian target, menjalin hubungan baik dengan stores, serta menjamin kelancaran supply chain. Selanjutnya ada brand development. Adapun tugas dan wewenang dari brand development yaitu promosi, pengembangan tim, dan pengembangan bisnis. Brand development mencari peluang bisnis bagi perusahaan dengan sigap dan tangkas. Pengembangan promosi dilakukan baik below the line dan above the line dengan target peningkatan brand awareness dari brand-brand perusahaan. Dinamika pasar di lapangan menjadi daya
daya tarik bagi brand development untuk selalu melakukan penciptaan permintaan untuk produk-produk di suatu perusahaan. Selanjutnya ada kolektor. Adapun tugas dari wewenang field controller yaitu mengorganisir dan memotivasi tim beauty advisor untuk mencapai target pengumpulan dan penyampaian informasi terkait perkembangan pasar di suatu area. Selanjutnya ada administrasi. Adapun tugas dan wewenang dari administrasi yaitu mendokumentasikan jumlah produk yang masuk dan keluar, mengatur flow seluruh kegiatan administrasi di distributor center, penghubung customer, dan staf gudang dan mencetak dan mengarsipkan faktur. Selanjutnya ada beauty advisor. Adapun tugas dan wewenang dari beauty advisor yaitu memasarkan produk, merayu dan membujuk customer untuk membeli produk yang dijual. Yang terakhir ada sales. Sales sendiri bertugas dan berwenang merayu dan membujuk toko untuk membeli produk dan mengambil pesanan di toko. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum PT Paragon Technology and Innovation. PT Paragon Technology and Innovation atau PTI adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi kosmetika. Pada awal berdirinya dengan nama PT Pusaka Tradisi, kemudian pada bulan Mei 2012 berganti nama menjadi PT Paragon Technology and Innovation. Wardah adalah salah satu kosmetik yang diproduksi oleh PT Paragon Technology and Innovation. Perusahaan ini didirikan oleh Dra. Hajah Nurhayati Zulbakat pada tanggal 28 Februari 1985. Dra. Hajah Nurhayati Zulbakat adalah sarjana farmasi yang juga lulusan ITB pada tahun 1975 dan memperoleh gelar apoteker pada tahun 1976 serta memiliki pengalaman kerja di Wella Kosmetik pada bagian pengendalian mutu. PT Paragon Technology and Innovation kembali mencoba mengembangkan Wardah pada tahun 1996 dengan tetap bekerja sama dengan agen dalam pemasarannya. Sejak itu penjualannya mulai menanjak dan PT Pusaka Tradisi Ibu memasuki pasar tata rias atau dekoratif. Ketika krisis ekonomi 1998, banyak pengusaha sejenis yang tutup. Daya beli masyarakat anjlok sementara harga bahan baku naik sampai 4 kali lipat. PT Paragon Technology and Innovation mengambil reaksi cepat menyikapi krisis tersebut di saat pesaing-pesaing lain tidak berproduksi. Setelah melewati masa krisis selama 4 bulan, PT Paragon Technology and Innovation justru mengembangkan pasar. Pada tahun 1999 sampai 2003, PT Paragon Technology and Innovation mengalami perkembangan kedua. Penjualan layak Wardah pada masa tersebut melonjak pesat. Pabrik lain di kawasan industri Jatake Tenggara, Tangerang, didirikan dan mulai beroperasi pada tahun 2001. PT Paragon Technology and Innovation mulai mendominasi perusahaan pada tahun 2002 sampai 2003. Perusahaan ini mulai masuk ke pasar umum yang memerlukan perubahan dari segi internal. Selain itu juga melalui program promosi dan pembina tim promosi. Pada tahun 2005, PT Pusaka Tradisi Ibu sudah menerapkan Good Manufacturing Practice atau GMP dan cara pembuatan kosmetika yang baik atau CPKB.
72 sampai sekarang di Indonesia baru 80 pabrik dari keseluruhan 760 pabrik yang sudah menerapkan CPKB. Selain itu, PTI menjadi percontohan pelaksanaan CPKB untuk industri kosmetika yang lainnya. PTI sampai dengan saat ini sudah memiliki 26 distribution center atau DC hampir di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini perusahaan telah memiliki DC di Malaysia. Di sini saya akan melanjutkan mengenai anggaran produksi PT Paragon Technology and Innovation pada tahun 2022. Perkiraan penjualan merupakan metode untuk memprediksi pendapatan sebuah perusahaan dengan mempertimbangkan jumlah produksi maupun jasa. Nah, yang pertama ada jenis barang. Jenis barangnya yang pertama basic series. Nah, di dalam basic series itu ada cleanser, facial wash, moisturizer, and micellar water. Yang kedua ada lightning series. Di dalamnya berisi toner, gentle wash, cleansing milk, day cream, and night cream. Selanjutnya ada acne series. Di dalam acne series terdapat foam cleanser, moisturizer, toner, and spot gel. Nah, kami memperkirakan jualannya itu ada untuk basic series ada 15.000 unit, terus lightning series ada 30.000 unit, serta acne series ada 20.000 unit. Di sini kami mengenai harga kami tentang basic series itu satu unitnya harganya Rp15.000, lightning series Rp16.000, serta acne series itu Rp20.000. Di sampingnya ada persediaan. Pada awal persediaan kami hanya ada 6.000 unit untuk basic series dan di akhir ada 4.000 unit. Selanjutnya ada lightning series dengan persediaan awal 3.000 unit dan di persediaan akhir ada 5.000 unit. Yang terakhir ada acne series dengan persediaan di awal 3.500 unit serta persediaan akhir ada 6.500 unit. Selanjutnya ada SUR atau Standard Usage Rate. Standard Usage Rate adalah bilangan yang menunjukkan berapa satuan bahan baku langsung yang diperlukan untuk menghasilkan satu satuan produk jadi. Yang pertama, jenis bahan. Bahan pertama ada aloe vera, yaitu merupakan ekstrak dari lidah buaya. Yang kedua ada licorice, merupakan ekstrak dari akar manis. Yang ketiga ada salicylic acid, merupakan turunan dari aspirin. Selanjutnya aloe vera, standar usage rate-nya di basic series itu ada 2, di lightning series itu ada 3, dan acne series itu ada 4. Sedangkan di licorice itu di basic seriesnya ada 3, di lightning seriesnya itu kami tidak menggunakannya. Yang terakhir acne series ada 3. Yang terakhir ada salicylic acid, di basic series ada 1 dan di lightning series ada 4. Yang terakhir di acne series ada 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anggaran jumlah persediaan dan harga. Jenis bahan ada 3, yaitu
dan salicylic acid. Untuk aloe vera, persediaan awal yaitu 7.500 unit, persediaan akhir ada 4.000 unit, dan untuk harga per unit yaitu Rp800. Kemudian ada licorice, persediaan awal yaitu 10.000 unit, dan persediaan akhir ada 8.750 unit. Untuk harga per unitnya Rp500. Dan yang terakhir ada salicylic acid. Untuk persediaan awalnya yaitu 10.000 unit, persediaan akhir 12.500 unit, dan untuk harga per unitnya yaitu Rp750. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran produksi per unitnya. Di dalam tabel ini kita akan menghitung anggaran produksi per unit barang yang akan dipasarkan. Dari tabel sebelumnya dijelaskan bahwa perusahaan akan memasarkan 3 produk. Yang pertama ada basic series, light series, dan accessories. Di dalam anggaran produksi ini, tabel pertama dijelaskan ada penjualan yang berjumlah 15.000 untuk basic seriesnya, light seriesnya berjumlah 30.000, accessoriesnya berjumlah 20.000. Kemudian kita masukkan dari tabel sebelumnya. Untuk yang kedua ada tabel persediaan akhir. Untuk basic seriesnya kita masukkan jumlahnya yang tadi, tabel sebelumnya 4.000, light seriesnya berjumlah 5.000, dan accessoriesnya berjumlah 6.500. Kemudian ada tabel kebutuhan. Untuk menghitung tabel kebutuhan, kita bisa menghitung dari tabel penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Dari basic series berjumlah 19.000 karena yang perhitungannya 15.000 ditambah dengan 4.000. Untuk lighting seriesnya menghitung kebutuhannya dari jumlah tabel penjualan 30.000 ditambah dengan tabel persediaan akhir 5.000 sehingga totalnya menjadi 35.000. Untuk tabel selanjutnya accessories, barang accessories, tabel penjualannya berjumlah 20.000, persediaan akhirnya 6.500. Untuk total kebutuhannya 26.500. Kemudian tabel persediaan awal kita masukkan dari tabel sebelumnya. Bahan basic seriesnya berjumlah 6.000, light seriesnya berjumlah 3.000, accessoriesnya berjumlah 3.500. Untuk finalnya produksi per unit basic series menghitungnya dari tabel kebutuhan dikurangi dengan tabel persediaan awal. Untuk basic seriesnya 19.000 dikurangi dengan 6.000, maka hasilnya 13.000. Light seriesnya dari tabel kebutuhan 35.000 dikurangi dengan 3.000, totalnya 32.000. Dan yang terakhir accessoriesnya dari tabel kebutuhan berjumlah 26.500 dikurangi dengan tabel persediaan awalnya 3.500 menjadi 23.000. Setelah menghitung anggaran produksi per unitnya, kita akan memasuki tabel selanjutnya, anggaran kebutuhan bahan. Dari anggaran kebutuhan bahan ini terdapat beberapa kolom karena kita menggunakan 3 jenis barang. Kita masukkan kolom pertama ada barang, produk per unit atau jumlah produk per unitnya yang kita pasarkan, kemudian perhitungan bahan baku 1, 2, dan 3. Yang pertama, barang pertama adalah basic series. Produk per unitnya berjumlah 13.000. Untuk perhitungannya kita masuk dalam kolom bahan baku, ada kolom standard use rate dan kolom kebutuhan. Untuk menghitung kebutuhannya kita mengalikan jumlah produk per unitnya 13.000 dikali dengan standard use rate-nya, totalnya menjadi 26.000. Kemudian ada barang yang kedua, lighting series. Jumlah produk yang kita jual ada 32.000 dikali dengan jumlah
Kemudian barang yang terakhir adalah aksesoris. Jumlah produk per unitnya adalah 23.000, kita kalikan dengan standar use rate-nya 4, kemudian hasilnya 92.000. Dari hasil setiap barang yang kita produksi kita jumlahkan menjadi 214.000 kebutuhan. Perhitungan bahan baku yang kedua sama dengan perhitungan bahan baku yang pertama. Jumlah jenis barang basic series per unitnya 13.000 dikali dengan standard use rate-nya 3, hasilnya 39.000. Untuk light technique series-nya kita tidak menggunakan bahan licorice, jadi kita tidak menghitungnya. Dan yang ketiga ada Agnes series, jumlah produk per unitnya ada 23.000 dikali dengan standard use rate-nya berjumlah 69.000. Kemudian kita total menjadi 108.000. Untuk yang bahan baku ketiga kita hitung sama seperti sebelumnya. Jumlah basic series 13.000 dikali dengan 1 sama dengan 13.000. Kemudian Active series 32.000 dikali dengan 4, hasilnya 128.000. Dan yang terakhir Agnes series 23.000 dikali dengan standard use rate-nya 2, totalnya 46.000. Jadi kita total tiganya menjadi 187.000. Selanjutnya ada anggaran pembelian bahan baku. Dalam anggaran pembelian bahan baku ada yang pertama kebutuhan, persediaan akhir, jumlah, persediaan awal, pembelian, harga, dan biaya pembelian. Untuk kebutuhan bahan baku 1 sebesar 214.000. Untuk kebutuhan bahan baku 2 sebesar 108.000. Kebutuhan bahan baku 3 sebesar 187.000. Selanjutnya persediaan akhir bahan baku 1 sebesar 4.000 unit, persediaan bahan baku 2 sebesar 8.750 unit, persediaan akhir bahan baku 3 sebesar 12.500. Untuk kolom jumlah diperoleh dari penjumlahan kebutuhan dengan persediaan akhir. Untuk jumlah bahan baku 1 214.000 ditambah dengan 4.000 menghasilkan jumlah sebesar 218.000. Untuk bahan baku 2 108.000 ditambah dengan 8.750 menghasilkan jumlah sebesar 116.750. Untuk bahan baku 3 187.000 ditambah dengan 12.500 menghasilkan jumlah sebesar 199.500. Selanjutnya ada persediaan awal. Persediaan awal bahan baku 1 sebesar 7.500 unit. Persediaan awal bahan baku 2 sebesar 10.000 unit. Persediaan awal bahan baku 3 ada 10.000 unit. Untuk kolom pembelian diperoleh dari pengurangan kolom jumlah dengan persediaan awal. Untuk bahan baku 1 diperoleh dari 218.000 dikurangi 7.500 menghasilkan sebesar 210.500. Untuk bahan baku 2 116.750 dikurangi 10.000 menghasilkan sebesar 106.750. Untuk bahan baku 3 199.500 dikurangi 10.000 menghasilkan 189.000. Untuk selanjutnya yaitu kolom harga. Harga untuk bahan baku 1 sebesar Rp800. Harga bahan baku 2 sebesar Rp500. Harga bahan baku 3 sebesar Rp750. Yang terakhir biaya pembelian. Biaya pembelian diperoleh dari
pembelian dikali harga. Bahan baku 1 diperoleh sebesar Rp168.400.000. Untuk bahan baku 2 diperoleh Rp53.375.000. Untuk bahan baku 3 diperoleh Rp142.100.250. Selanjutnya ada anggaran produksi final. Di dalam anggaran produksi final terdapat 3 jenis bahan, yaitu basic series, lightning series, dan Agnes series. Jumlah total basic series dalam perkiraan penjualan sebesar Rp225 juta. Jumlah total basic series dalam jumlah persediaan dan harga sebesar Rp9.200.000. Jumlah total basic series dalam anggaran produksi sebesar Rp13.000. Untuk basic series, jumlah total basic series dalam anggaran kebutuhan sebesar Rp214.000. Jumlah total basic series dalam anggaran pembelian bahan baku sebesar Rp168.400.000. Untuk selanjutnya ada lightning series. Jumlah total lightning series pada perkiraan penjualan sebesar Rp480 juta. Jumlah total lightning series pada jumlah persediaan dan harga sebesar Rp9.375.000. Selanjutnya ada jumlah total lightning series untuk anggaran produksi sebesar Rp32.000. Jumlah total lightning series untuk anggaran kebutuhan bahan sebesar Rp108.000. Selanjutnya yang terakhir ada jumlah total lightning series untuk anggaran pembelian bahan baku sebesar Rp53.375.000. Dan yang terakhir ada Agnes series. Jumlah total Agnes series untuk perkiraan penjualan sebesar Rp400 juta. Selanjutnya jumlah total Agnes series untuk jumlah persediaan dan harga sebesar Rp16.875.000. Jumlah total Agnes series untuk anggaran produksi sebesar Rp23.000. Jumlah total Agnes series untuk anggaran kebutuhan bahan sebesar Rp187.000. Yang terakhir, jumlah total Agnes series untuk anggaran pembelian bahan baku sebesar Rp142.125.000. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari analisis pengendalian persediaan produk kosmetik wadah dari PT Paragon Technology and Innovation. Kesimpulannya adalah anggaran produksi adalah suatu rencana perusahaan guna menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan keperluan penjualan dengan cara mempertimbangkan jumlah persediaan awal dan jumlah akhir pada periode tertentu. Salah satu tujuan penyusunan anggaran produksi antara lain menunjang kegiatan penjualan, menjaga tingkat persediaan yang memadai, dan lain-lain. Jenis anggaran produksi dibagi menjadi 3, yaitu anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, dan anggaran biaya overhead pabrik. Salah satu anggaran produksi dalam perusahaan manufaktur yaitu anggaran produksi PT Paragon Technology and Innovation atau PTI, meliputi anggaran penjualan, persediaan akhir, kebutuhan, persediaan awal, dan produksi. Selanjutnya saya akan menyampaikan saran. Dari yang sudah dijelaskan, kedepannya tim kami berharap dapat berguna untuk para pembaca. Juga kami meminta maaf apabila ada kesalahan dalam menulis maupun menyampaikan materi ini. Sekian dari tim kami, ada kurang lebihnya saya